Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita lanjut ke 25 soal berikutnya untuk latihan soal ujian sekolah yang paket kedua. Yuk, langsung aja. Setiap perbuatan seorang atau sekelompok orang yang sengaja ataupun enggak membatasi atau mencabut hak asasi seseorang itu namanya adalah, ini gampang banget. Ini adalah suatu pelanggaran HAM. Kalau genosida itu apa sih genosida? Itu adalah pembantaian. Pembantaian yang gimana? Pembantaian terhadap suatu ras. Contohnya apa? Holocaust. Lanjut, 27. Dalam pernyataan di atas ini juga udah nih. Ini bisa dilihat ya di soal sebelumnya. Pembahasannya sudah ada di video sebelumnya. Ini jawabannya adalah yang satu, kemudian 4 dan 6 atau yang C. Lanjut. Serta dalam A ini juga sudah di pembahasan sebelumnya. Nanti tinggal dibahas jawabannya adalah yang E, politik. Ini juga sama, ini ada di pembahasan video sebelumnya. Cuman simpelnya karena ini pendidikan, maka ini pasti mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Oke, perhatikan artikel berikut. Bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan aparat penegak hukum berdasarkan artikel di atas, menghindari tindakan kekerasan. Justru kita kan mencari pengingkarannya ya, gak mungkin ini menghindari. Salah. Menghalangi penduduk desa Wadas untuk beribadah bisa jadi. Mengambil alih lahan kurang tepat, mengambil tindakan sesuai dengan ini juga nggak mungkin. Membela penduduk dari rencana program pembangunan yang enggak. Yang menjadi jawabannya adalah menghalangi penduduk desa Wadas untuk beribadah. Ada di mana? Ada di mana nih? Setetetetet. Nah, warga yang hendak sholat pun ditangkap. Lanjut. Bacalah kasus berikut. Berdasarkan wacana tersebut, indikator tercapainya supremasi hukum. Ingat gak di pembahasan soal sebelumnya, supremasi hukum itu adalah apa? Kondisi di mana hukum berada di posisi yang paling tinggi. Apa tuh? Indikator tercapainya adalah terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Kalau minta maaf kepala negara mau ngapain? Apalagi presiden, gak usah. Presiden langsung mengadili, udah ada tugasnya, oke? Aparat penegak hukum menangkap semua anggota yang makar. Enggak juga hakim memberi kesempatan terdakwa untuk mengikuti. Mengakui pemerintah nggak ada urusannya. Emang dia tapol. Lanjut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh warga masyarakat. Diduga di pemicu aksi massa ini setelah bus menabrak seorang wanita. Oke. Apa yang tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh warga masyarakat? Tentu tidak melapor ke pihak polisi. Janganlah. Meminta denda. Gak ada urusannya. Menyelesaikan secara kekeluargaan. Jangan, justru harus diselesaikan secara hukum. Menangkap dan melakukan nggak boleh. Yang benar adalah tidak main hakim sendiri dan laporkan kepada kepolisian. Lanjut. 33. Perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ada di sekolah. Ada di poin mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nggak lah, nggak mungkin anak sekolah. Perjudian, apalagi. Itu tidak lumrah dilakukan di sekolah. Datang terlambat bisa jadi, bolos, tidak memperhatikan. Nah, jawabannya berarti 3, 4, dan 5. Lanjut 34. Berdasarkan berita di atas, akibat apa yang bisa ditimbulkan? Apakah masyarakat menjadi damai? Enggak, karena hukumannya tidak adil. Keamanan terjamin? Enggak. Dapat terjadi kekacauan. Terciptanya ketertiban? Enggak mungkin. Tentraman? Enggak mungkin. Pasti akan kacau. Karena apa? Orang korupsi bansos vonisnya 18 bulan penjara. Justru akan kacau. Lanjut. Oke, perhatikan cerita berikut. Oke, hukuman 15 tahun penjara.
Oke, kasasi diajukan kepada siapa? Konstitusi, yudisial, agung, presiden, DPR. Ke Mahkamah Agung. Yang namanya kasasi itu dilakukan di Mahkamah Agung. Ingat, setiap suatu perkara itu pasti pertamanya disidang di pengadilan negeri. Kalau dia nggak terima, bisa naik yang namanya banding. Nanti disidang lagi di mana? Disidang di pengadilan tinggi. Nggak diterima, bisa mengajukan yang namanya kasasi. Nanti disidang lagi di Mahkamah Agung. Nih rentetannya. Sip. 36. Wis. Ah, ini juga udah nih di pembahasan soal sebelumnya. Jawabannya adalah yang karena udah ada ya, jadi nggak usah dibahas. Yang merupakan wewenang Polri menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 37. Poin 37 adalah penangkapan apakah kewenangan Polri? Ya. Penahanan? Ya. Penuntutan? Enggak. Ini kewenangan jaksa. Penggeledahan? Ya. Pembelaan? Bukan. Ini kewenangan pengacara. Sehingga jawabannya satu, 2, dan 4. Lanjut, 38. Upaya represif. Nah, ingat kalau upaya represif di pembahasan sebelumnya, represif itu adalah kondisi di mana ketika kita sudah kejadi atau kondisi di mana si eh, tindakan itu sudah terjadi dan upayanya untuk mengatasinya gimana? Apakah dihimbau? Enggak lah. Sosialisasi, masa udah kejadian tawuran baru disosialisasi. Ditindak tegas bisa jadi diarahkan. Nggak bisa. Tidak membaca, apalagi. Jawabannya adalah karena udah kejadian maka harus ditindak tegas. Good job. 39. Penggunaan iptek hendaknya diarahkan pada salah satu tujuan negara. Ingat, penggunaan iptek ini kaitannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pasal berapa? Silahkan dicari sendiri. Lanjut, 40. Kenyataan ini menunjukkan pengaruh negatif dari iptek pada aspek negatif ya. Karena dia manfaatkan WiFi. Berarti ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya. Lanjut 41. Ah, si Tika. Ini udah ya. Jawabannya adalah yang C. Udah dibahas di video sebelumnya. Silahkan nanti lihat di video sebelumnya. Berdasarkan informasi pada wacana di atas dapat disimpulkan bahwa wujud iptek menyebabkan tingginya angka pengangguran. Gak ada urusannya. Memperlancar pembangunan. Gak. Menjamin menurunnya angka kerja. Enggak. Bisa jadi. Enggak. Jawabannya adalah yang D. Dari mana? Ingat, dari ketika ada yang namanya nih link aja atau pembayaran tol tanpa kartu. Gunanya apa? Supaya nih terbaca dalam kecepatan 3 jam akan terbuka otomatis sehingga akan mencegah terjadinya kemacetan. 43. Oh, ini juga udah di pembahasan sebelumnya ya. Ingat kaitannya sama globalisasi dan juga Pancasila. Maka adalah memfilter. Udah ya, penjelasannya ada di video sebelumnya. Silakan ditonton. 44. Jika dikaitkan dengan kemajuan iptek, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan jembatan digital dilatar belakangi kemajuan iptek. Enggak. Indonesia sebagai negara adidaya telah menguasai iptek dengan baik. Enggak. Hubungan kerjasama bisa jadi virtual nggak bisa. Oke, jawabannya adalah kemajuan iptek dapat meningkatkan hubungan kerjasama secara bilateral. Lanjut, informasi pada berita menegaskan bahwa penerapan tilang elektronik memperlancar kan sektor transportasi makin berkembang kan. Kemajuan iptek dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara.
Oke, yang tepat adalah ini. Dari mana? Karena di sini adalah berkaitan dengan sistem tilang elektronik yang berhasil menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Sehingga artinya apa? Masyarakat semakin disiplin. Lanjut. Menyikapi kondisi tersebut, tindakan yang sebaiknya dilakukan peserta didik adalah banjirnya produk asing, melakukan koordinasi, ada urusan, ini tugasnya pemerintah. Menyortir, sama tugasnya pemerintah. Sosialisasi, pemerintah. Merancang peraturan, tugasnya pemerintah. Yang paling tepat adalah yang E. 47. Sip. Nah, bentuk nyata implementasi rasa nasionalisme yang dimaksud wacana tersebut adalah mengakui NKRI sebagai negara kepulauan, kan? Meyakini enggak, persekutuan enggak lah. Bisa jadi, oke, jawabannya adalah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena apa? Di sini bicara soal pelaksanaan Sumpah Pemuda. Lanjut. Aduh, masalah lagi. Sabar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 48. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bentuk negara kesatuan adalah kepala negara berada di pusat melalui pemilihan umum memiliki tanggung jawab yang besar pada rakyat. Bukan. Negara bagian, bukan. Ini udah pasti negara serikat. Negara bagian lagi, sama. Sama negara bagian juga. Hanya ada, ini. Jawabannya adalah yang D. Hanya ada satu undang-undang negara, satu kepala negara, dan sebagainya. 49. Ini udah dibahas di video sebelumnya. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Nanti silakan dilihat sendiri jawabannya. Lanjut 50. Dari Sabang sampai Merauke. Jika dikaitkan dengan bentuk negara, lirik lagu tersebut ingat dengan bentuk negara. Terbentang dari Sabang Merauke, gak ada urusannya. Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi tanah air, gak ada urusannya dengan bentuk negara. Kawasan negara terbentang, enggak. Indonesia ada negara kepulauan yang negaranya dipisahkan, enggak. Beribu pulau dalam satu bingkai. Ini jawabannya adalah yang meskipun Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi kita dalam bingkai NKRI. Oke, cukup sampai di sini pembahasan soal yang kedua. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tanya itu dulu.